warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sidomulyo, beliau Ibu Bekti Pratiwi SPD, dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SD Negeri Sidomulyo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala Sekolah. 3. Diseminasi budaya positif. 4. Lain-lain. 5. Penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada siang hari ini berjalan dengan baik, lancar, serta bermanfaat. Amin. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah. Kepada beliau Ibu Bekti Pratiwi SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 11 yakni Ibu Zakiyah, Ibu Siti Zakia SPD, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Negeri Sidomulyo. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat sehat sempatnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Siti Zakia. Salawat serta salam senantiasa kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Perkenankan saya selaku yang dituakan di sekolah ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Zakia yang sudah berkenan bersedia menyampaikan berbagi praktik baik kaitannya dengan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan rekan-rekan semua nanti dapat mengambil hikmah, dapat meniru, dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Bekti Pratiwi SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita memasuki acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif dengan pemateri Ibu Siti Zakia SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sidomulyo, beliau Ibu Bekti Pratiwi SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidomulyo beserta staf karyawan dan karyawati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya di sini akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Supriyono sebagai fasilitator dan Bapak Durmuji sebagai pengajar praktik. Mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini saya bukan merasa paling pintar, bukan menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi di sini saya berbagi ya, ilmu yang saya dapatkan akan lebih bermanfaat kalau dibagi dengan yang lainnya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Nah, sebelum ke materi utamanya nanti, di sini Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang ada di layar. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Untuk pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Nanti kita akan temukan jawabannya ya Bapak Ibu pada materi nanti. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran pada paradigma baru itu pembelajarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya Bapak Ibu, sesuai minatnya, sesuai potensinya. Kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan yang lainnya dengan satu gaya mengajar. Nah, perubahan paradigma sekarang kegiatan cobalah buka ya Bapak Ibu, genggamlah sesuatu dengan segala daya. Boleh barang apapun, boleh secari kertas, digenggam dengan segala daya. Nah, Bapak Ibu itu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Bapak Ibu. Misal Pak Sukran menggenggam snack, ya boleh, itu penting ya untuk asupan. Nah, kemudian teman di samping Bapak Ibu mencoba dengan segala cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Misalkan Bu Sri dengan sekuat tenaga itu membujuk Bu Bekti untuk membuka tangannya. Boleh dengan memarahi, merayu, menggoda, menggelitik,
coba? Apa yang terjadi? Tidak mau. Minta dijawab. Apa sih? Ya, itulah ilusinya ya, Bapak Ibu. Jadi, bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak ya. Nanti kita temukan jawabannya ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrol, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Tadi kan pertanyaan di depan, dapatkah kita mengontrol orang lain? Nah, ternyata yang berkembang itu banyak miskonsepsi atau konsep-konsep yang mis itu berarti keliru ya. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa. Setiap yang dilakukan murid itu pasti memiliki tujuan. Walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, kecuali murid tersebut itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kita itu tidak bisa memaksa murid. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Nah, dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid itu akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi muridnya itu tidak mandiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, jadi kita itu kalau mengkritik dan menyalahkan murid itu justru akan menciptakan identitas gagal. Mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Anak-anak itu jadi tidak menghargai dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita sebagai guru menganggap Bapak Ibu itu lebih dewasa dari siswa, jadi punya hak untuk memaksa. Jadi kamu harus mengikuti saya, misal seperti itu. Nah, perubahan paradigma menurut teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini jawaban dari pertanyaan yang di depan tadi. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu diluruskan dengan teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, misalkan orang itu melakukan sesuatu, itu tidak bisa kita samakan dengan pandangannya kita ya. Pasti orang itu punya alasan, punya tujuan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, walaupun buruk, kita itu tidak boleh langsung menyalahkan. Tapi nanti ada pada materi segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang menurut teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi ya, Bu Sri kan dengan sekuat tenaga mau membuka genggamannya Bu Bekti. Itu tidak bisa kalau Bu Bekti itu masih jadi Bu Bekti yang bisa mengontrol dirinya sendiri.
Saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian disiplin positif. Biasanya kalau kata disiplin itu identik dengan nopo nggih Bapak Ibu? Aturan. Kemudian ketidaknyamanan ya, disiplin. Nah, disiplin itu biasanya dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan teratur pada suatu aturan. Nah, sering juga kata disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Kalau kamu tidak disiplin nanti dihukum. Nah, sesungguhnya itu berbeda ya Bapak Ibu antara disiplin. Justru disiplin itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau hukuman itu adalah alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman itu alternatif yang paling terakhir. Baiknya itu tidak digunakan. Saya sendiri masih sering menghukum ya. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita sering mengartikan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Contohnya kita nih Bapak Ibu untuk bekerja sehari-hari itu ada waktunya ya. Waktunya pukul 7 harus absensi, harus presensi. Nah, kita disiplin itu berarti kita harus mengusahakannya sebelum pukul 7. Tujuannya apa? Berarti kita itu tujuannya apakah untuk diberi penghargaan misal oleh atasan atau nanti misalkan biar dipandang oleh orang-orang, wah rajin sekali. Nah, nanti kita tinggal lihat di motivasi, di materi motivasi nanti ada. Nah, sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal atau dari luar dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu motivasi yang tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal ya Bapak Ibu, saya berangkat ke sekolah itu kasih sebelum jam 7. Tujuannya nanti biar tidak jadi omongan teman-teman. Itu berarti motivasinya masih eksternal. Kemudian motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan atasan kita itu barang siapa yang berangkatnya pagi, paling pagi nanti di akhir bulan dapat reward, misal. Berangkat paginya berarti karena untuk mendapatkan imbalan. Nah, di sini yang diharapkan itu motivasi internal atau dari dalam diri. Ya. Jadi motivasi internal itu sama dengan kita itu menghargai diri sendiri. Kita itu percaya dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kalau saya berangkat kasih tepat waktu, berarti rezekinya berkah, anak-anak sehat, terus jadi nggak gugup kan Bapak Ibu. Kalau sampai sini sudah jam 7 dari gerabak bingung ya. Di jalan juga resikonya lebih tinggi, jadi ngebut secepat Rossi kan jadi yang baik itu motivasi yang berasal dari
mengerjakan tugas. Kalau hanya menghindari, nanti dihukum sama bu guru, nanti biar nilaiku bagus. Berarti itu motivasinya belum dari dalam dirinya. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Coba jelaskan Pak Sukron. Ya, menurut saya dari ketiga motivasi tadi yang masih sering dilakukan murid-murid saya di kelas adalah motivasi secara eksternal. Karena ya terus terang beberapa dari murid saya masih kadang takut kalau misalnya tidak mengerjakan PR, dan juga ada misal tidak menyelesaikan tugas, maka ada rasa khawatir dari anak, bukan dari kesadaran dirinya sendiri supaya untuk tepat waktu mengerjakan PR atau tugas begitu. Tepuk tangan untuk Pak Sukron. Menurutnya Pak Sukron, motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah adalah motivasi eksternal. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada pendapat lain? Hanya sama ya. Berarti hampir secara umum, tidak hanya di kelas 5 Pak Sukron, murid-muridnya itu masih memiliki motivasinya itu eksternal dari luar. Kalau ada ribut, kalau ada penghargaan, takut dihukum. Di tiap kelas itu tetap ada yang memiliki motivasi internal, tapi skalanya masih kecil. Dan tugas kita Bapak Ibu guru untuk menumbuhkan kesadaran kepada murid-murid kita agar memiliki motivasi internal. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Bapak Ibu, biasanya ada siswa yang melanggar, berarti harus dihukum. Misal, berarti harus ada konsekuensinya. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Tapi dalam kegiatan hari ini ya Bapak Ibu, nanti saya akan memperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah pirsa apa itu restitusi? Sebelum sampai ke restitusi, sekarang apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ya, Mbak Bu Novita. Kalau hukuman, kalau restitusinya tidak ya. Jadi ini hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman contohnya, kalau anak itu tidak mengerjakan tugas dari sekolah atau PR, itu hukumannya akan mengerjakan 2 kali lipat, misalnya seperti itu. Kalau konsekuensi, contohnya konsekuensi mungkin kalau misalnya dia tidak mengerjakan tugas, berarti konsekuensinya nilainya akan dikurangi, mungkin seperti itu. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Novita. Hampir tepat ya. Hukuman itu bersifat satu arah. Jadi guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman. Jadi tidak ada kesepakatan. Tidak ada pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah,
biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misal, hukuman anak tersebut tidak membawa buku, terus dihukum untuk lari keliling lapangan 100 kali. Nah, itu kan tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi hanya satu arah, guru memberikan, murid menerima. Bedanya dengan konsekuensi, konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misalkan itu masuk ke konsekuensi karena sudah disetujui dan disepakati antara murid dan guru. Jadi tidak, kalau hukuman kan seperti bersifat dadakan ya, searah. Kalau konsekuensi murid itu sudah tahu. Misal saya di kelas itu sudah disepakati. Kalau ada yang terlambat, nanti 15 menit di luar kelas. Misal itu sudah disepakati, itu berarti adalah konsekuensi, bukan hukuman. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena anak itu sebenarnya sudah tahu kalau melakukan pelanggaran nanti saya dapat konsekuensi ini. Kalau hukuman kan belum tahu nanti saya diapakan. Hukuman menjadikan anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi bersifatnya stimulus tanggapan. Kalau hukuman itu membuat atau konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman biasanya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Terkadang kita sebagai guru itu secara tidak sengaja ya Bapak Ibu, dengan perkataan itu menyakiti hati murid kita. Sedangkan konsekuensi itu hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Jadi kalau hukuman mungkin akan merasa tersakitinya itu lebih lama, jangka panjang. Kalau konsekuensi itu pada jangka pendek. Nah, Bapak Ibu, di depan ada beberapa tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Yang pendapatnya hukuman. Konsekuensi? Ah, ya. Apakah jawabannya? Nggak bisa. Dikipnya konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, jawabannya nanti. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid untuk
pelajaran PJOK? Ya, kita lihat Dendeng. Jadi salah berapa tadi Bapak Ibu? Satu ya, yang nomor 1 itu lebih ke hukuman. Mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Tentunya tangannya anak nanti sakit ya Bapak Ibu. Terus kalau mungkin bisa jadi konsekuensi kalau di awal itu sebelumnya sudah disepakati. Tapi kelihatannya tetap hukuman Bu, karena itu tidak berdampak positif. Tidak ada manfaatnya ketika anak terus menulis saya tidak akan terlambat lagi. Oke, betul. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Tapi ada manfaatnya juga Bu. Kalau tulisannya belum bagus kan, lama-lama Jadi bagus ya. Mungkin kalau 2 kali ya konsekuensi. Hukuman dan penghargaan. Nah, di sini kita membahas penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya berarti bersifat eksternal atau dari luar. Beberapa dampak pemberian penghargaan, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi anak termotivasi kalau ada rewardnya, ada penghargaannya. Kalau tidak ada reward, ya sudah, ya kembali ke setelan awal. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Misalkan atasan itu memberikan penghargaan bagi karyawannya yang disiplin, nanti tentu saja akan menjadi kecemburuan sosial. Entah itu terlihat atau tidak, pasti ada rasa cemburu ya. Tidak boleh Ibu. Tidak. Kalau semua boleh, kan berarti rata, adil. Jadi kalau memberikan penghargaan untuk semua. Penghargaan mematikan kreativitas. Di sini misalkan anak disuruh membuat peta konsep. Nanti kalau yang peta konsepnya bagus, Bu Guru beri reward. Biasanya anak-anak yang memang kreativitasnya tinggi pasti akan berlomba ya. Tapi satu sisi anak-anak yang memang mohon maaf nggih kan beda-beda ya, setiap siswa pasti langsung paling dia paling kaek seperti itu. Insecure bahasa kerennya ya. Kemarin bahasa kerennya open minded, sekarang insecure. Besok apa lagi? Jadi penghargaan ini sama dengan hukuman ya. Bapak Ibu diharapkan itu tidak menjadi alternatif kita dalam menumbuhkan motivasi siswa. Nah, restitusi yang diharapkan itu adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah proses kita membantu siswa. Kalau siswa melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, kita itu tidak langsung menghukum, tidak langsung memberikan konsekuensi, tapi dicari dulu alasannya kenapa, kemudian nanti dibantu untuk mencari solusi bersama. Bukan solusinya hukuman atau konsekuensi. Jadi lebih ke proses kolaboratif antara murid dengan guru untuk
mencari solusi bersama. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi melalui kegiatan restitusi kita jadi tahu apa kebutuhan dasarnya murid. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Misal murid di kelas itu jalan-jalan terus. Kita itu tidak bisa langsung duduk. Kalau enggak lari mengelilingi lapangan misal. Tapi kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Bisa saja karena memang membutuhkan kasih sayang, cari perhatian, atau dia bosan di kelas, pengen pelajaran di luar. Restitusi itu fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mengembalikan murid kan berbuat salah itu berarti menyimpang ya, biar sesuai dengan keyakinan kelasnya atau sekolah. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan saja atau mengapa bukan kesepakatan kelas saja? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai kebajikan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Memang sesuatu yang berat ya Bapak Ibu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, karena kembali lagi tadi ke teori kontrol yang bisa menumbuhkan, yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, tapi kita sebagai pendidik sedikit demi sedikit harus mendukung agar untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Peraturan kelas, Bapak Ibu di sini kan sudah ada peraturan sekolah, peraturan kelas. Peraturan kelas lebih itu ke keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas terlaksanakan akan membuat lingkungan menjadi positif. Kalau lingkungannya sudah positif, sekolah tersebut akan budaya positif atau sudah membudaya. Kebiasaan-kebiasaan yang positif itu sudah bukan sesuatu yang berat, tapi sudah membudaya, berarti sudah menjadi kebiasaan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gossen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, Bapak Ibu, jawablah pertanyaan berikutnya. Tadi kan kenapa keyakinan bukan kesepakatan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Menurut Bapak Ibu, nilai apa yang mendasari kenapa ada aturan untuk menggunakan helm dan menggunakan helm pada saat berkendara? Keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai apa? Kesehatan. Itulah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan
Kalau ada peraturan kan berarti kayak dipaksa untuk mematuhi aturan tersebut. Tapi kalau nilai-nilai itu sudah diyakini dari dalam dirinya, berarti kan merasa tidak dipaksa atau terpaksa. Ya, Bapak Ibu, ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Selama ini yang sudah saya buat itu kesepakatan kelas. Ya, Bapak Ibu hanya bertanya kepada murid, apa harapan-harapan kalian untuk kelas ini? Setelah itu paling ditempel di kertas plano, disimpulkan. Nah, ternyata di atasnya kesepakatan kelas itu ada yang lebih bagus lagi, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan sudah hitung-hitung rinci. Misalkan anak memakai sepatu hitam, berangkat sebelum pukul 7 dan sebagainya. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi alangkah baiknya kalau keyakinan kelas ya bersama-sama dengan murid. Jadi murid itu mencurahkan pendapatnya. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau dirasa, jadi pertama perlu diciptakan dan disepakati oleh keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar. Dan salah satu yang telah disepakati yaitu budaya malu. Saya malu jika datang terlambat. Saya malu jika mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Peraturan dan keyakinan kelas ini perbedaannya ya Bapak Ibu. Kalau di peraturan biasanya menjaga kebersihan diri, kelas dan lingkungan. Kalau di keyakinan kelas itu ke nilai-nilai kebajikannya, yaitu kesehatan dan keamanan. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu itu nilai kebajikannya yang dituju menghormati orang lain dan diri sendiri. Membuang sampah di tempatnya. Nilai kebajikannya kesehatan. Tertib saat belajar. Kalau tertib kan berarti menghormati orang lain atau menghormati guru. Membawa perlengkapan dan peralatan sekolah sendiri-sendiri. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi lebih bersifat umum ya Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Contoh keyakinan kelas 5 dan kelas 7 ada nanti bisa saya sharekan ya materi. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi keyakinan itu tidak hanya di kelas antara guru dengan murid, tapi bisa dibuat keyakinan sekolah antara kepala sekolah dengan semua warga sekolah. Nanti semua warga sekolah itu saling bercurah pendapat tentang aturan-aturan yang perlu disepakati. Mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi nanti setiap siswa itu menulis di kertas, coba peraturan apa yang kamu ketahui. Nulis dulu peraturan-peraturan semuanya. Setelah itu kan biasanya tetap ada yang menulisnya dalam kalimat negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Selanjutnya pada langkah
bentuknya negatif itu dirubah menjadi positif. Misal tidak boleh membuang sampah sembarang itu menjadi ya buanglah sampah pada tempatnya, atau selalu menjaga kebersihan. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Dan yang kelima, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Dan yang keenam, setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi yang seperti saya sampaikan di depan, semua tindakan itu memiliki tujuan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi merasa aku harus berkuasa misal di kelas itu. Anak tersebut mungkin bertindak dalam diskusi maunya menang sendiri. Berarti itu kebutuhan dasar manusianya itu penguasaan. Dia merasa itu berkuasa karena saya berprestasi. Kemudian kebutuhan yang kedua itu kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi anak-anak kalau di kelas itu tertawa-tawa sendiri, bermain-main sendiri, mungkin kebutuhan dasarnya itu adalah kesenangan. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, sandang, pangan, papan, biologis maupun psikologis, biasanya orang dewasa ya. Kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Biasanya kalau di kelas ada anak yang ya suka jalan-jalan sendiri, terus berisik terus, mungkin ya manggil-manggil terus, mungkin di rumah itu sering dicuekin sama orang tuanya. Jadi di sekolah berusaha untuk mencari perhatian, atau mungkin juga bu guru sering memanggilnya anak itu saja. Jadi aku anak caper lah, saya mau caper lah, biar lebih diperhatikan. Kemudian kebebasan, yaitu kemandirian, otonomi, dan untuk mengendalikan arah hidup seseorang. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Menurut Bapak Ibu, kita ya, saya juga posisi kontrol mana? Di mana posisinya, di mana? Seringnya memantau. Syukran memantau. Teman. Penghukum jangan ya. Jangan ya deh ya. Manajer mungkin sudah ada yang di posisi manajer. Bedanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, kamu lari keliling lapangan 5 putaran, itu
sebagai penghukum. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, ibu bapak guru kan sudah mengingatkan, kamu selalu lupa. Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Lain kali jangan sampai diulangi lagi. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, tahu konsekuensinya kan? Jangan diulangi lagi ya. Ya, pemantau maksud kron, ya betul. Manajer, ini manajernya yang diharapkan itu guru itu sebagai manajer. Kalau manajer masih susah, ya kita dari teman, ya teman, pemantau. Yang paling bagus memang manajer. Terkadang menjadi teman itu malah jadi anak-anak kurang menghargai. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Itu kalau gurunya sebagai manajer. Yang tidak diharapkan yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, di sini ada kuis posisi kontrol guru. Ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini posisi kontrol yang mana? Pembuat rasa bersalah. Dikunci ya. Nanti kalau diklik kelihatan semua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi saya ya. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Cret, ayo. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang pertama, saya dengan kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrolnya masih membuat orang merasa bersalah. Biar anak itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah, ya. Berarti langsung mengejudge, penghukum. Kemudian ayo lakukan demi saya ya. Itu kan kata-kata sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau ya? Dan manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi menawarkan solusi, berkolaborasi, berdiskusi untuk menemukan solusi agar tidak terulang kembali. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak melanggar suatu peraturan atau berbuat salah, kita itu tadi ya tidak boleh langsung mengejudge, tidak boleh langsung menghukum atau langsung tadi yang membuat rasa bersalah. Jadi kita yang pertama itu menstabilkan identitas dengan cara kita mungkin memanggil anak tersebut, ditanya. Sebelum memulai percakapan pun harus ditanya dengan ramah dulu. Mungkin anak tersebut kan terlambat sekolah, ditanya tadi pagi bangun jam berapa, berangkat sekolahnya jam berapa, naik apa, sarapan atau belum. Jadi biar anak tidak merasa takut. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, kita itu biar anak stabil ya. Berbuat salah itu wajar, berbuat salah itu manusiawi, tidak apa-apa. Yang penting itu bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi
alasannya kenapa kamu datangnya terlambat, kamu tidak mengerjakan tugas. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah distabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, mencari tahu alasannya kenapa melakukan hal tersebut. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan mana yang tidak diyakini atau yang sudah dilanggar, atau kamu mau menjadi orang seperti apa? Sudah sampai penutupnya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kompetensi kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, demikian paparan dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pemberian ilmu yang telah dibagikan dari Ibu Siti Sadiah SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kita memasuki acara yang keempat, yaitu lain-lain. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau saran dari materi tadi yang sudah kita pelajari bersama, atau ada yang ingin memberikan pertanyaan, disilakan. Iya, baik, silakan. Terima kasih, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk bisa satu tanggapan dari saya, banyak hal positif yang kita pelajari pada siang hari ini. Tentunya saya sendiri berkaca pada diri saya sendiri, banyak tindakan-tindakan kita selama ini yang masih kurang tepat. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru meyakini, menerapkan apa yang disampaikan Bu Zakiah pada kelas masing-masing, sehingga sekolah kita budaya positif tersebut menjadi kebiasaan-kebiasaan terhadap peserta didik yang mereka lakukan tanpa merasa dipaksa. Demikian tanggapan dari saya, monggo teman-teman menambahinya. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Bekti Pratiwi SPD. Bapak Ibu yang lain, monggo. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya ingin menanggapi terhadap apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Zakiah. Ya, memang sejatinya kita harus lebih banyak berintrospeksi ya, daripada selalu menyalahkan murid. Dan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Zakiah, semoga kita kedepannya bisa menjadi seorang pendidik yang betul-betul menyadari terhadap sikap dan perkembangan anak, terutama untuk diri saya sendiri yang sudah saya lakukan selama ini. Memang banyak yang belum sesuai, dan mungkin dengan adanya kegiatan ini saya sedikit mempunyai gambaran tentang apa yang seharusnya saya lakukan untuk menghadapi peserta didik saya, begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Supran SPD yang telah memberikan tanggapan. Apakah ada lagi? Dipersilakan Bapak Ibu. Sepertinya sudah cukup. Kemudian hadirin yang berbahagia,
Selanjutnya kita berada di penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.